Assalamualaikum adik-adik kelas 5. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Salah satu hal yang dapat membuat tubuh tetap sehat dan bugar adalah dengan mengonsumsi buah. Bacalah artikel tentang manfaat buah bagi kesehatan di bawah ini. Buah dan manfaatnya. Manfaat buah-buahan untuk kesehatan sangatlah beragam. Buah-buahan dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. Dengan mengonsumsi buah, maka kita akan mendapatkan gizi dan menjaga kesehatan kita. Buah juga dapat meningkatkan energi dan kebutuhan vitamin pada tubuh manusia. Berikut adalah beberapa manfaat buah-buahan. Sumber vitamin. Buah merupakan sumber vitamin dan berbagai jenis vitamin ada di buah. Sumber air dan gizi. Buah merupakan salah satu sumber air untuk tubuh dan kebutuhan gizi yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sumber antioksidan. Buah merupakan salah satu sumber antioksidan alami terbesar yang ada di dunia. Mencegah penyakit tertentu. Buah-buahan merupakan salah satu cara untuk menghindarkan kita agar tidak terserang penyakit berbahaya dan berbagai penyakit lainnya. Obat luar tubuh. Buah-buahan juga dapat digunakan untuk menggunakan obat luar seperti jerawat, bisul, dan sebagainya. Buah-buahan sangat penting bagi tubuh kita. Banyak sekali iklan yang mempromosikan tentang buah-buahan, terutama buah-buahan impor. Padahal buah-buahan dan sayuran lokal pun sama enak dan sama bergizinya loh. Berikut adalah sebuah percakapan iklan layanan masyarakat tentang buah lokal. Mari membaca dengan seksama dan peragakanlah. Siswa yang pertama berkata, "Lihat apa yang kubawa." "Wah, buah apa itu? Mengapa warnanya ungu agak kemerahan?" tanya siswa yang kedua. Siswa yang pertama menjawab, "Ini buah naga impor loh, tak ada duanya. Kalau buah naga lokal itu warnanya putih, sementara ini warnanya unik sekali." "Oh, buah naga ya. Aku juga suka membeli buah naga, akan tetapi aku membeli buah naga hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Sekalipun warnanya berbeda, bukankah itu tidak memengaruhi manfaatnya?" tanya siswa yang ketiga. "Iya, kalau kata ayahku, buah produksi petani lokal itu lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Berbeda dengan buah impor yang membutuhkan banyak pengawet sebab jalur distribusinya lebih panjang. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita," jelas siswa yang kedua. Siswa yang pertama menjawab, "Oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu ayah dan ibuku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang." Nah, coba sebutkan keunggulan buah lokal bila dilihat dari naskah iklan layanan masyarakat di atas. Beberapa keunggulan buah lokal antara lain, harganya jauh lebih murah, lebih segar sebab jalur distribusinya lebih pendek. Buah lokal lebih aman untuk dikonsumsi, serta konsumsi buah lokal membantu memberdayakan petani lokal. Nah, dalam kelompok yang berisi 5 orang, buatlah sebuah iklan layanan masyarakat untuk media elektronik tentang salah satu buah lokal yang paling banyak terdapat di daerahmu. Tentukan kata-kata kunci untuk percakapan iklanmu. Gunakan kalimat percakapan yang baik dan santun. Peragakanlah iklan layanan masyarakatmu tentang buah lokal di depan kelas secara bergantian. Nah, ini misalkan saja ya, siswa yang pertama berkata, "Aku punya tebak-tebakan nih. Jika anaknya 1 orang, ibunya berjumlah 2 orang. Jika anaknya 2 orang, maka ibunya berjumlah 1 orang. Jika ibunya 3 orang, maka tidak punya anak. Apa hayo?" "Wah, apa itu? Kok kayaknya susah ditebak?" jawab siswa 2 sambil berpikir. Jawabannya buah salak. Buah salak dibagi menjadi 3 buah. Dan juga terdapat satu keunikan lagi. Jika yang besar 1 buah, maka yang kecil 2 buah. Dan jika yang besar 2 buah, maka yang kecil 1 buah. Tidak pernah dijumpai buah salak yang berisi
4 daging buah? Jawab siswa yang pertama. Oh, buah salak ya. Aku juga suka membeli buah salak. Akan tetapi aku membeli buah salak hasil petani lokal saja. Manfaat dan rasanya juga sama, harganya juga jauh lebih murah. Jelas siswa yang ketiga. Iya, kalau kata Pak Guru, buah produksi petani lokal itu lebih segar, sebab biasanya langsung dipetik dari pohonnya. Selain itu, buah lokal juga bebas dari bahan kimia. Jadi selain produksi petani lokal lebih aman untuk dikonsumsi, kita juga turut membantu memberdayakan petani lokal kita. Jelas siswa yang keempat. Siswa yang kelima berkata, oh begitu ya, aku jadi mengerti sekarang. Aku akan memberitahu orang-orang di sekitarku juga untuk membeli produk buah lokal mulai dari sekarang. Siswa yang ketiga menambahkan, selain lebih murah, menikmati buah lokal juga membuat tubuh semakin sehat. Jadi jangan ragu untuk mencicipi kesegaran dari buah-buahan lokal dan rasakan kenikmatan sekaligus manfaatnya. Nah, sekarang sudah tahu kan keunggulan buah lokal? Tapi aku masih punya satu tebakan lagi nih. Begini, buah apa yang gak bisa dimakan? Tanya siswa yang pertama. Siswa yang ketiga menjawab, pasti buah jambu monyet itu. Betul kan tebakanku? Jawabanmu salah, yang benar adalah buah hati. Jawab siswa yang pertama sambil pergi meninggalkan teman-temannya. Kata kuncinya adalah buah salak, buah lokal, dan tubuh sehat. Nah, simaklah percakapan antara Benny dan Edo. Benny berkata, tahu tidak kamu, ternyata buah pisang banyak sekali manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah untuk mengatasi gangguan pencernaan. Wah, serius kamu? Tanya Edo. Iya, buah pisang juga termasuk buah lokal dan banyak sekali manfaatnya. Coba kita simak informasi berikut ini. Jelas Benny. Manfaat buah pisang bagi pencernaan. Pisang dapat mencegah mah dan luka akibat gangguan pencernaan karena teksturnya yang lembut. Pisang dapat menetralisir iritasi pada bagian dalam perut. Daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus, sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Pisang yang dicampur susu dan air atau dimasukkan dalam segelas susu cair dapat dihidangkan sebagai obat penyakit usus. Juga dapat direkomendasikan untuk pasien sakit perut dan untuk menetralkan keasaman lambung. Bergabunglah kembali dengan kelompok poster sistem pencernaanmu. Bawa juga poster yang telah dibuat. Perhatikan instruksi dari gurumu untuk kegiatan berikutnya. Peraturan permainan 1. Guru akan menunjukkan nama-nama gangguan sistem pencernaan satu per satu. 2. Tiap-tiap kelompok harus dapat menuliskan tentang apa yang dimaksud dengan gangguan sistem pencernaan, penyebab, gejala, bagian organ mana yang terserang atau terinfeksi, dan cara pencegahan atau penyembuhannya. 3. Guru hanya akan memberikan waktu 5 menit untuk mendiskusikan tiap-tiap gangguan yang dimaksud. 4. Setelah guru selesai menunjukkan jenis-jenis gangguan sistem pencernaan, guru akan memberikan waktu 30 menit kepada setiap kelompok untuk menyiapkan hasil diskusinya. 5. Pada tahap akhir, guru akan membimbing siswa di kelas dalam sesi diskusi kelas mengenai jenis-jenis gangguan pencernaan tersebut. 6. Guru akan memberi kesempatan kepada satu kelompok yang ia tunjuk untuk membahas mengenai salah satu jenis gangguan yang dimaksud. 7. Kelompok lain diharapkan menyimak dengan baik agar kemudian dapat memberikan masukan ataupun mengoreksi bahasan dari kelompok yang bersangkutan. Nah, coba kalian simak kembali pada tema 3, subtema 2, pembelajaran 5. Ada beberapa contoh gangguan sistem pencernaan. Sudah kita ulas tentang definisi, gejala, cara pencegahan, dan penyembuhannya. Misalnya mah, kolera, dan diare. Ternyata buah-buahan dan segala sesuatu yang berasal dari alam sejak dahulu dijadikan inspirasi untuk karya seni rupa daerah. Salah satunya seperti yang terdapat dalam batik Semarang. Sedikit ulasan tentang batik akan diberikan di bawah ini. Jawa Tengah merupakan daerah penghasil kain batik terbesar di Nusantara. Batik Jawa Tengah memiliki corak yang khas.
Daerah penghasil batik di Jawa Tengah yang paling menonjol adalah Pekalongan, Solo, dan Semarang. Pusat penghasil batik terkenal lainnya adalah Yogyakarta. Batik Yogyakarta dan Solo lebih banyak didominasi warna coklat dan biru tua. Untuk motif batik Yogyakarta sendiri ada bermacam-macam, seperti motif parang, babon angrem, dan wahyu tumurun. Batik Pekalongan memiliki ciri pesisir dengan corak yang khas. Coraknya banyak mendapat pengaruh dari Cina yang dinamis dan kaya akan warna. Batik Pekalongan banyak didominasi warna cerah, hijau, kuning, merah, dan merah muda, serta didominasi motif bunga. Untuk batik, Semarang banyak didominasi warna coklat, kuning, hijau, hitam dengan motif alam seperti bunga, daun, dan burung. Batik merupakan contoh karya seni rupa daerah. Bersama-sama dengan kelompokmu, lakukanlah kegiatan berikut. Carilah informasi tentang beragam karya seni rupa daerah yang terdapat di daerahmu dan juga daerah-daerah lain di Indonesia. Informasi dapat diperoleh melalui internet, koran, atau majalah. Sajikan informasi tersebut dalam bentuk berita koran. Gunakan kertas A4 beberapa lembar dan lengkapi dengan gambar karya seni yang bersangkutan. Berikut adalah contoh format berita di koran. Nah, misalkan saja seperti ini ya. Keunikan patung Asmat, anggota kelompok Wawan, Edo, dan Lani. Patung Asmat di masa kini bagi suku Asmat di Papua merupakan media sebagai jembatan alur komunikasi antara roh-roh arwah leluhur dengan generasi suku Asmat yang masih hidup, di mana kaum muda suku Asmat diberikan kepercayaan untuk melestarikan nilai-nilai, hukum, adat istiadat para leluhur agar tidak punah tergerus perkembangan zaman. Nah, berikut adalah gambar patung Asmat. Patung Asmat dikenal oleh masyarakat modern sebagai benda primitif yang dianggap sebagai wujud kepercayaan terhadap arwah-arwah jahat. Namun, hasil kerajinan Pulau Papua ini menjadi produk seni yang memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi. Nah, itu tadi hanya sekedar contoh ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.